Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih dari kawasan 17 Agustus Kota Manado. Inilah 95,3 Radio Suara Sehat, radionya keluarga sehat Sulawesi Utara. Baik, di pagi hari ini, pagi menjelang siang, untuk setiap hari Kamisnya kembali kami akan hadirkan untuk program Talkshow Kesehatan. Dan untuk edisi hari ini di lembaran ke-27 bulan November 2025, topik yang akan kita bahas adalah mengenal kanker mulut. Sekali lagi topiknya adalah mengenal kanker mulut. Dan bersama saya Ferdinand, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan juga ulasan mengenai topik yang dimaksud bersama narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Sylvia, spesialis penyakit mulut. Dan Dr. Gigi Sylvia dalam keseharian juga merupakan dokter yang melayani di beberapa tempat, termasuk diantaranya di Rumah Sakit ODSK Provinsi Sulawesi Utara, kemudian juga di Rumah Sakit Pancaran Kasih, dan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Manado. Dan langsung kita sapa untuk narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Sehat dan luar biasa dan baik juga ya, Dok ya. Iya. Oke, baik. Dok, pertama-tama terima kasih banyak Dr. Gigi Sylvia sudah kembali hadir di studio kami. Ini kali yang kedua kalau tidak salah ya. Ketiga. Ya, ketiga. Untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, dan ini merupakan hal yang penting karena membangun kesehatan masyarakat itu kadang-kadang organ gigi dan mulut itu seperti diabaikan ya dalam tanda kutip. Nah, pagi ini topiknya agak ekstrim ini, Dok ya, tentang kanker mulut. Aduh, ini saya waktu baca headline-nya di flyernya itu langsung kepikiran ini bicara tentang apa ya, karena kanker mulut itu pasti asosiasinya sesuatu yang, maaf ini agak sedikit mengerikan mungkin ya, atau mungkin juga berpikir pada hal-hal yang buruk, karena kalau ini saya pahami ya, Dok ya, mulut itu kan pintu masuk dari nutrisi, makanan, minuman. Nah, bagaimana kalau bisa kita bayangkan kalau mulut kita itu kena penyakit, apalagi kanker. Nah, mohon itu nanti sebentar dokter akan bisa jelaskan. Dan untuk Anda keluarga sehat, Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di menit ke-30 lewat line telepon kami di 0851 868 9530. Nah, ini pertanyaan paling dasar ini, Dok ya. Apa sebenarnya yang disebut kanker mulut itu, Dok? Ya, jadi kanker mulut itu seperti juga kanker yang terjadi pada bagian lain dari tubuh gitu. Di situ kalau kita mau tahu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu sampai terjadi kanker mulut gitu, sebenarnya kalau kita mau tanya apa sih kanker mulut gitu ya. Jadi itu tuh terjadi perubahan seluler gitu di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel yang tadinya normal berubah gitu, baik bentuknya, terus aktivitasnya, terus juga efek-efek yang terjadi akibat perubahan sel-sel itu. Jadi dan dia itu memang secara umum kalau kita bilang kanker berarti itu sesuatu yang ganas gitu ya, yang seperti dari Pak Ferdinand bilang ya, memang terdengar agak serem gitu ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah bahwa karena dia dimulainya dari perubahan seluler dan bahkan dari penelitian-penelitian terbaru itu dia molekuler gitu. Jadi bukan hanya sel, tapi di dalam sel itu kan molekul ya. Jadi sel kita itu juga suatu organisme gitu kalau kita mau bilang ya. Nah, molekulnya satu molekul berubah, itulah awal dari terjadinya keganasan atau kanker ini gitu. Nah, dan itu terjadi kalau kita ngomong kanker mulut, kita bikin suatu lokal wilayahnya di dalam mulut. Rongga mulut ya. Iya, tapi karena tubuh kita ini adalah satu kesatuan, dia kalau kita bilang itu kanker mulut bukan berarti hanya terjadi di mulut. Dia bisa juga melibatkan organ lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong area kerja dokter gigi di mulut gitu, tapi ini akan bisa berhubungan ke area THT seperti itu. Dan kalau kita ngomong lebih jauh metastase, berarti ya metastase itu adalah perpindahan dari sel-sel kanker ini gitu ya
ke bagian lain dari tubuh, berarti dia tetap akan berhubungan dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Ya, oke dok. Ini kanker mulut yang dokter sebutkan di awal tadi itu kan bisa melibatkan juga multi organ ya, jadi organ-organ yang lain juga bisa kena. Tapi apakah secara penelitian juga ada data kira-kira berapa banyak sebenarnya kasus ini bisa ditemukan? Atau prevalensinya? Ya, kalau prevalensi, jadi kalau kita bicara secara umum gitu ya, kalau dunia dia itu berkisar antara 4-5% masih ya, tapi kalau untuk Indonesia masih penelitiannya masih kurang gitu ya. Jadi mungkin memang kita harus lebih banyak meneliti lagi untuk prevalensi terjadinya kanker mulut ini sendiri. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang berkata pertanyaan sentral ini. Kalau dari dokter sebagai klinisi ya, dihubungkan dengan perilaku hidup sehari-hari ini, faktor-faktor resiko apa yang sangat berpeluang untuk munculnya kanker mulut ini? Jadi agak panjang sih. Panjang, ya. Apa-apa. Cuman mungkin tadi saya lanjutkan dulu kali ya kankernya ini ya. Tadi kita nanti faktor resiko kita masukin di bagian akhir boleh kita ya? pending dulu ya. Nah, kita pending. Jadi tadi kan kita kenal dulu apa sih kanker mulut itu perubahan seluler gitu yang terjadi pada sel-sel di dalam rongga mulut gitu. Nah, terus seperti apa sih kanker mulut itu, ya kan? Nah, kanker mulut ini dia bisa terjadi pada jaringan lunak dan jaringan keras di dalam mulut. Jaringan lunak itu misalnya lidah, bagian dalam pipi, bibir, ya itu jaringan lunak. Jaringan kerasnya mana itu tulang. Ya, jadi tulang kita itu kan kalau yang masuk area mulut itu tulang rahang atas dan rahang bawah gitu ya, itu bisa terjadi. Nah, sebagai gambar informasi bahwa secara persentase paling sering itu memang terjadinya di jaringan lunak. Itu kita sebutnya karsinoma, kan kanker itu karsinoma ya, karsinoma sel squamosa. Jadi KSS itu yang paling sering, dan area yang paling sering terkena itu memang lidah. Itu yang paling sering, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya. Saya juga menemukan kasus-kasus di area gusi, di area bibir, di area pipi gitu ya. Kalau saya sendiri sih memang yang paling sering memang lidah juga sih, kalau saya temukan pasiennya lidah sama area gusi. Kalau gusinya sendiri masuk di jaringan lunak, kalau itu terjadinya di gusi, tapi tetap biasanya melibatkan tulang juga gitu, ya kan? Tapi jadi kita melihat dari asal kankernya gitu, kalau kita mau bilang jaringan lunak atau jaringan keras. Jadi seperti itu gitu ya Pak. Saya lanjut. Nah terus seperti apa bentuknya biasanya? Nah itu yang sering dipertanyakan sama pasien, karena biasanya pasien datang dengan lumayan ketakutan gitu ya. Jadi tapi tidak salah gitu kalau kita ada kekhawatiran, itu lebih baik daripada kita tidak peduli seperti itu. Nah memang bentuknya ini tidak bisa dibilang spesifik dalam arti seperti ini, tidak, karena dia bisa dimulai dari satu titik yang tampak. Jadi tapi satu titik yang tampak itu sudah bisa berarti ribuan sel yang berubah gitu kan ya. Nah itu bisa mulai dari bintik putih, terus atau kemerahan biasanya bentuknya. Jadi seperti bisa tampak seperti lecet gitu ya. Terus atau dia berupa sariawan ya. Tapi memang sariawan, kalau kita sebut sariawan ini kan luas ya. Kayaknya sebagian besar masyarakat menyebut sariawan itu segala sesuatu di dalam mulut kan gitu ya, baik itu bentuknya luka atau ada seperti kawah atau benjolan atau putih, merah, itu semua disebut sariawan. Tidak apa-apa gitu kan.
karena itu memang nanti yang menjelaskan itu area kerjanya kita gitu kan, yang di bagian penyakit mulut. Nah, begitu juga dengan bentuk dari kanker mulut ini gitu. Dia mulai dari bentuk yang tidak terlalu mencolok sampai dengan yang mencolok ya. Cuman memang biasanya pasien itu datang dalam kondisi yang sudah berat gitu. Jadi itu kenapa tadi saya bilang memang lebih baik kalau ada kekhawatiran ya, sehingga kita lebih cepat untuk memeriksakan diri. Jadi seperti itu. Nah itu kan bentuk ya atau gejala ya, kalau kita bilangnya itu gejala yang tampak ya kan. Nah nanti selain dari bentuknya yang tadi saya bilang itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada segala sesuatu yang rasanya berbeda di mulut kita, kita ada kekhawatiran tapi jangan ketakutan. Nah segera periksakan saja. Dan itu akan lebih baik, karena tidak bisa saya bilang di sini misalnya, oh itu bentuknya sariawan yang tidak sembuh-sembuh gitu. Itu benar, tapi ada hal lain juga. Sehingga kalau kita hanya berpikir bahwa itu sariawan yang tidak sembuh-sembuh selama misalnya 2 minggu ke atas, 1 bulan gitu, masalahnya dia ada juga yang bentuknya pasien tidak menganggap itu sariawan, seperti hanya pelak putih gitu. Itu tidak dianggap sariawan kadang-kadangnya ada pasien juga, sehingga tidak aware gitu, tidak kurang peduli, sehingga lebih baik kita menyatakan bahwa ada kemungkinan segala hal yang tidak biasa di dalam mulut itu bisa terlaksana gitu ya. Kalau kita ngomong secara awam, akan berbeda memang kalau kita bicara dalam hal kedokteran, karena kan akan ada tanda-tanda khasnya seperti itu gitu. Nah itu tampilannya, ciri-ciri. Gejala lainnya adalah yang mungkin bukan hanya dari bentuknya. Jadi kanker ini dia akan melibatkan kelenjar getah bening. Jadi kita juga akan melakukan pemeriksaan di kelenjar getah bening di area sekitar tempat yang kita curigai terdapat kanker mulut ini gitu ya. Biasanya di daerah leher, daerah di bawah rahang bawah itu ya, kelenjar submandibular, kelenjar submental kita bilangnya di bawah dagu, dan kelenjar di servikal di daerah leher. Itu yang biasanya ada tanda-tandanya, biasanya pembengkakan. Tapi pembengkakan pada kelenjar kelenjar getah bening bukan berarti selalu kanker. Kan dia ada perbedaan-perbedaannya. Biasanya dia kalau sudah teraba adanya pembengkakan di kelenjar getah bening di area sekitar, itu artinya sudah lebih lanjut kondisi kankernya ya. Jadi stadiumnya sudah lebih agak jauh biasanya, bukan di awal. Nah pembengkakan seperti apa? Nah kita biasanya membedakan pembengkakan pada kanker itu dengan pembengkakan pada infeksi. Ini supaya masyarakat juga tidak terlalu khawatir gitu ya. Biasanya kalau pada kanker pembengkakannya teraba keras, tidak sakit. Berbeda kalau infeksi, dia teraba ada benjolan dok, biasanya dia lunak dan sakit biasanya. Itu seperti itu. Tapi ada juga yang dia teraba kenyal, tidak keras, tidak lunak ya. Keras dalam arti itu kalau pada kanker dia keras dan tidak mobile gitu, tidak bergerak ya. Nah itu jadi kalau misalnya mau periksa sendiri boleh ya. Oh sama ini, jadi ini saya jelaskan sekaligus bahwa kalau dalam bidang ilmu penyakit mulut kita ada mengembangkan yang namanya Samuri ini Pak Ferdinand. Jadi periksa mulut sendiri ya, sama seperti self assessment ya. Ya, kalau misalnya pada kanker payudara kan juga dianjurkan untuk periksa payudara sendiri ya. Ini juga kita periksa mulut sendiri. Nah itu
salah satu outputnya itu tadi. Jadi kalau segala hal yang berubah di dalam mulut kita, ayo segera periksakan. Tapi jangan ada perubahan terus kita ketakutan. Itu sering juga saya temukan pasien yang ketakutan, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, akhirnya drop. Bukan karena kanker, kalaupun memang benar-benar kanker, sebenarnya kankernya masih bisa ditangani, tapi dropnya karena ketakutan. Apalagi kalau sebenarnya itu bukan kanker, kita udah ketakutan dulu gitu. Jadi jangan ketakutan, tapi aware gitu, peduli. Kita periksa kalau misalnya ada teraba benjolan, atau kita lihat sariawan yang tidak sembuh-sembuh, atau kita lihat ada plak putih gitu ya, atau merah, segera periksakan. Tidak apa-apa, yang penting aware itu penting, tapi bukan ketakutan ya, seperti itu. Jadi nah tanda-tanda lainnya itu memang biasanya, kalau biasa sih pasien sudah bisa baca sendiri tuh biasanya. Kalau udah khawatir, takut, baca sendiri tuh, cari di internet. Nah, ya kan, googling gitu ya. Tidak salah, cuman tidak selalu itu tepat seperti kondisi yang terjadi sama kita. Jadi jangan googling itu dijadikan acuan utama. Nah, itu sehingga menjadi ketakutan lagi. Jadi kenapa saya ingin membahas tentang ini? Saya kepengen supaya kita aware tapi tidak ketakutan. Jadi seperti itu sih. Nah, kan kami di sini sebagai dokter gigi, baik dokter gigi umum, sebagian memang ilmunya ada di dokter gigi umum, maupun kita di dokter gigi penyakit mulut dan bedah mulut, kita siap. Jadi maksudnya silakan datang untuk periksa. Kalau sudah samuri, periksa mulut sendiri. Jadi periksanya itu kita buka, kita raba ya, kita lihat. Jadi pakai tangan di semua bagian, nah, di semua bagian mulut, baik itu langit-langit, itu gusi, di rahang, lidah, di bawah lidah, itu diperiksa sendiri. Jadi itu tidak apa-apa, rutin aja lakukan pemeriksaan. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya memang untuk pemeriksaan di kelenjar getah bening itu boleh dilakukan sendiri juga ya. Ini saya jelaskan supaya punya gambaran lah seperti itu kalau memang kita curiga ke arah sana. Cuman kalau sudah teraba di kelenjar getah bening itu biasanya sudah kondisi lanjut. Jadi sebaiknya jangan menunggu sudah teraba seperti itu di kelenjar getah bening. Sudah parah baru ada actionnya. Iya. Oke, mungkin itu. Terus ini ya, dia kalau misalnya kita lihat juga di Google ya, itu penjelasannya misalnya dia sudah sulit untuk menelan, sulit untuk mengunyah, itu juga sudah taraf lanjut ya. Jadi kalau di taraf awal tadi yang saya bilang, dia mungkin ada bintik putih, ada plak putih. Plak itu area agak lebih luas dari bintik, atau merah atau putih kemerahan. Nah, itu sudah harus ini. Jangan tunggu lidahnya nggak bisa gerak lagi gitu, menelan udah sulit, itu jangan. Jadi jangan hanya dari itu tadi saya bilang, jangan hanya dari Google saja ya. Oke. Saya lanjut saja. Iya. Nah, baru kita masuk ke faktor risiko ya. Nah, jadi faktor risiko kanker mulut ini ada beberapa. Jadi yang pertama memang genetik ya. Kita harus ada gennya dulu. Jadi memang tidak setiap orang bisa terkena. Tapi kita tidak bisa memeriksa maksudnya langsung ya. Memang sih penelitian terbaru itu ada tawaran-tawaran pemeriksaan apakah gen kita punya risiko ke arah kanker ini dan kanker itu ada sih ya, yang dari ininya ya, penelitian terbaru ya untuk DNA. Nah, jadi biarpun kita tahu ada faktor risiko genetik, itu kita simpan nih.
ya, jangan hanya berharap dari situ. Faktor risiko berikutnya usia. Jadi karena kanker ini adalah sesuatu yang perlu waktu dia sebenarnya. Jadi bukan tiba-tiba perubahan molekul itu dalam satu hari dia merubah sel, selanjutnya dia merubah jaringan, terus merubah organ, tidak seperti itu. Dia perlu waktu tahunan. Bahkan untuk dia berubah aja molekulnya ini perlu ada aksi yang lama gitu. Ya. Nah, jadi biasanya memang kejadiannya di usia yang sudah lebih lanjut, paling sering gitu ya, paling sering usia lebih lanjut. Tapi tidak hanya dari usia, ingat juga paparan penyebab paparan faktor risiko yang lain itu juga penting. Misalnya kalau misalnya kita usianya 60 tapi paparannya hanya 10 kali misalnya, dibanding usia 20 yang paparannya udah 200 kali, tetap yang usia 20 lebih beresiko gitu ya terjadinya itu. Jadi ini kita sampaikan masalah usia ini sebenarnya masalah waktu ya. Nah, selanjutnya faktor risiko selanjutnya lagi itu yang dasar yang sudah ada di kita ya, genetik dan usia. Faktor risiko berikutnya yang paling besar itu saat ini dan dari sejak penelitian awal sih, itu adalah rokok dan alkohol, konsumsi rokok dan alkohol. Jadi dari penelitian diketahui bahwa 80% pasien dengan kanker mulut itu adalah perokok. 80 bahkan bisa sampai 90% ya. Terus begitu juga dengan pengguna alkohol, mengkonsumsi alkohol, dia juga punya faktor risiko di atas 50%. Nah, pada orang-orang dengan konsumsi alkohol dan rokok bersamaan, faktor risikonya akan menjadi jauh lebih tinggi. Ya, jadi pasti di atas 80%. Tapi dia memang perlu faktor genetik. Jadi kembali lagi, karena ada beberapa orang yang bilang, enggak tuh bapak saya merokok dari muda sekian banyak, dia nggak kena kanker mulut. Ya, karena secara genetik tidak ada. Tapi kita tidak pernah tahu kan, apakah gen kita ada atau tidak. Kita nggak cuma dari bapak, dari ibu juga, bahkan dari kakeknya ibu, neneknya ibu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang perlu disampaikan, itu secara umum. Jadi faktor risiko eksternal rokok, alkohol, dan untuk orang-orang Asia faktor risiko yang besar juga adalah penggunaan sirih. Ya, menyirih, bukan penggunaan sirihnya. Jadi menyirih. Nah, itu diketahui karena menyirih itu di dalamnya ada beberapa material. Salah satu materialnya adalah tembakau gitu. Nah, tembakau ini sama juga di rokok gitu ya. Jadi tapi tidak hanya tembakau, kalau di dalam menyirih itu yang menjadi faktor risiko untuk kanker mulut gitu ya. Sama juga di kalau dari rokok memang sebagian besar itu kan tembakau ya. Cuman pada saat dia dibakar, dia sudah membentuk banyak sekali gitu material-material kimiawi yang merusak tubuh gitu. Jadi tidak cocok untuk tubuh kita, tapi masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang menyebabkannya. Jadi itu mungkin faktor risiko berikutnya yang lebih kecil itu paparan sinar matahari. Jadi itu biasanya terjadi pada kanker bibir ya. Jadi perlu diketahui bahwa paparan sinar matahari itu yang mengandung ultraviolet itu lumayan berbahaya untuk area mulut kita juga gitu ya, karena yang bagian depan itu bibir ya. Jadi seperti itu. Terus satu lagi adalah virus. Nah, dari penelitian virus yang diketahui memicu terjadinya kanker itu adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Dia sama seperti kejadian kanker cervix, tapi tipenya berbeda. Ya, jadi dia kan nanti HPV itu sendiri punya tipe-tipenya. Ya kan, ada pakai angka-angka gitu sih. Nah, yang penting diketahui itu aja sih. Jadi nggak perlu juga kan kalau dijelaskan ini yang tipe. Tapi
virus itu. Nah kalau pada virus, kalau merokok mungkin kan kita tahu ya, oh ya ini orang yang merokok gitu. Terus kalau alkohol ketahuan, tapi kalau virus dari mana kita dapatnya gitu kan? Nah perlu diketahui bahwa virus HPV ini biasanya adalah masuk ke dalam penyebab penyakit-penyakit akibat hubungan seksual, jadi sexually transmitted disease. Nah, kenapa virus HPV bisa ada di dalam mulut? Itu karena terjadinya apa sih namanya perilaku seks yang tidak biasa jadinya kan, antara dari mulut ke genital. Nah seperti itu. Nah itu bisa memicu terjadinya kanker di dalam mulut. Iya, jadi kalau dari kesimpulan sementara ya dok ya, ini faktor-faktor risiko yang sebenarnya banyak dijumpai di kehidupan masyarakat sehari-hari ya, termasuk perilaku seks menyimpang yang melibatkan organ mulut ya seperti tadi. Nah sekarang dok, kita akan buka line telepon untuk keluarga sehat bisa bergabung. Tapi sebelum ke line telepon, mungkin satu pertanyaan lagi dok. Ini kalau misalnya ya, orang kan organ mulut tidak tahu ya apa yang terjadi dalam organ mulutnya, dia cuma tahunya makan, sikat gigi, kemudian tidur dan seterusnya. Tapi apa ada tanda-tanda spesifik ya, seperti walaupun tadi kan dokter bilang mungkin ada tanda-tanda yang bisa dilihat secara objektif ya. Tapi kalau yang dirasa atau ini jangkanya di mana? Mungkin bisa lebih dipertegas lagi dok. Ya jadi ini juga yang saya mau jelasin, maksudnya di dalam mulut kita itu tadi kan saya bilang adanya perubahan ya. Jadi kalau ini yang tadi saya jelaskan faktor risiko ini secara umum gitu ya, sudah dilakukan penelitian. Tapi kondisi di lapangan juga memperlihatkan beberapa hal ya Pak Ferdinand, misalnya penggunaan gigi palsu yang tidak baik. Nah itu beberapa kasus ditemukan pasien yang menggunakan gigi palsu, giginya tidak baik, terus pemeliharaan dari pasien ini sendiri juga tidak baik gitu. Itu salah satu yang terjadi gitu ya. Tapi saya belum bisa ngomong itu pasti karena memang perlu penelitian lebih lanjut. Terus hampir sebagian besar, tapi tidak semua pasien yang kita temukan terjadi kanker mulut itu kebersihan mulutnya buruk. Ya, itu. Tapi ada pasien yang kebersihan mulutnya sudah baik tapi terkena juga. Itu yang saya inikan. Nah, kalau seperti yang Pak Ferdinand tanyakan spesifik, maksudnya tanda dan gejala yang umum selain tanda infeksi. Seperti yang tadi saya bilang sih, jadi kan itu kalau maksudnya yang umum itu kita ketemu cek di Google, misalnya yang tadi sariawan yang tidak sembuh-sembuh gitu kan, itu. Tapi kalau saya sendiri untuk masyarakat gitu ya, lebih baik memang kita melihatnya bukan menunggu tanda dan gejala yang spesifik itu gitu, karena biasanya itu sudah jadi lebih lanjut, parah, kondisinya sudah parah. Jadi kalau dari saya saya anjurkan bahwa setiap hal yang berubah gitu, yang tidak biasa di dalam mulut kita, itu kita anggap saja sebagai tanda untuk kita periksa. Jadi seperti itu. Tapi satu lagi, bukan juga menjadi suatu ketakutan. Ada paling sering itu pasien datang, dok ini ada bintik-bintik di lidah saya gitu, dok ini ada bintik di pipi saya, ada benjolan di tulang saya gitu. Tidak salah, tapi itu sering biasanya ada variasi normal di dalam mulut ya. Jadi di lidah kita itu ada bintik-bintiknya, ada banyak bintik-bintiknya, ada berbagai ukuran. Jadi bukan berarti itu suatu kanker mulut juga. Jadi tidak ada salahnya sih memang periksa. Jadi kalau kita ada kekhawatiran, kita periksa, nanti dokter penyakit mulutnya akan menjelaskan, oh ini variasi normal. Variasi normal itu artinya tidak terjadi pada semua orang, tapi itu
hal yang biasa, yang bukan suatu kelainan. Jadi itu kondisi normal pada orang tersebut yang tidak terjadi pada orang lain. Itu yang kita bilang variasi normal. Ada banyak macam sih, kalau yang tadi saya bilang benjolan-benjolan, bintik-bintik putih gitu di pipi segala macam gitu, atau di bibir itu ada, kita bilangnya Fordyce granule. Jadi tidak semua orang punya, tapi itu kondisi normal gitu. Terus kalau benjolan di tulang itu kadang-kadang ada beberapa orang ada benjolan yang tidak biasa di bagian tulang, kalau yang diseringkan di langit-langit itu ya. Jadi ada yang punya, ada yang enggak. Jadi yang seperti itu tidak perlu dikhawatirkan ya, tapi diperiksa tidak apa-apa, tidak perlu ketakutan. Iya, baik, luar biasa ya penjelasannya. Oke, Dok. Sudah tidak pakai agak lama, kemungkinan dia jadi tidak cocok, tapi itu masih bisa diperbaiki. Bisa datang lagi ke dokternya, nanti giginya akan disesuaikan lagi di dalam mulut ya. Itu saran saya, Ibu secepatnya datang lagi untuk diperbaiki, disesuaikan. Terus gigi palsu itu sebenarnya tidak repot, Ibu, sama saja. Jadi mudah-mudahan dokternya sudah menjelaskan kapan harus dilepas, seperti apa perawatannya. Perawatan gigi palsu itu sebenarnya hanya dengan membersihkan gitu, hanya disikat. Ibu kan nggak perlu melakukan hal-hal lain gitu. Jadi kapan sih sikat gigi palsunya? Sama-sama dengan kita sikat gigi. Nah, waktu kita sikat gigi itu harus diperhatikan, harus benar. Seringkali kita sikat gigi itu bangun tidur sama mandi sore, itu salah. Jadi kembali lagi seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, tapi saya pengen jelaskan lagi karena masih banyak yang belum paham. Waktu sikat gigi itu sangat-sangat penting. Itu untuk kebersihan mulut kita. Ini sebenarnya sih perlu waktu lebih banyak ya untuk jelaskan, tapi jadi pertama itu yang paling penting itu adalah sebelum tidur malam. Karena pada saat kita tidur malam aktivitas kuman sangat tinggi. Jadi waktu kita tidur gigi kita harus bersih supaya mulut kita sehat. Yang kedua, pagi hari itu penting juga. Jadi harus 2 kali, kurang dari 2 kali tetap akan rusak gigi kita. Ya, lebih dari 2 kali kalau waktunya tidak tepat rusak juga tetap gigi kita. Jadi minimal 2 kali waktunya tepat. Pagi setelah sarapan supaya sepanjang pagi itu kita beraktivitas, mulut kita dalam keadaan bersih. Nanti kotor lagi saat kita makan siang. Tapi ada 2 waktu di mana gigi kita itu bisa bernafas gitu dalam keadaan bersih, yaitu pada malam saat tidur dan pagi saat kita beraktivitas. Gigi palsunya Ibu sikat juga. Jadi kalau pagi Ibu bangun tidur kumur-kumur jo, terus sarapan, ya kan, pakai gigi palsunya, jadi kumur-kumur. Gigi palsu itu disimpan di ini ya Bu ya, harus di dalam wadah berisi air bersih. Jangan air panas, jangan air es. Jadi air bersih, air biasa. Gigi palsunya taruh di situ sepanjang malam. Ya maksudnya kalau dilepas ya, taruh di situ. Nah pagi-pagi setelah kumur Ibu pakai, terus Ibu sarapan. Sarapan bersama gigi palsu. Setelah sarapan dilepas sebentar untuk disikat. Terus gigi asli, gigi yang di dalam mulut juga disikat. Setelah sikat gigi pakai gigi palsunya. Ibu pakai sepanjang hari, tidak ada masalah. Dan itu sebenarnya kalau kita sudah coba dalam waktu 2-3 hari kita udah tidak akan merasa repot lagi. Nanti Ibu coba lagi ya. Kalau memang udah tidak cocok, gigi palsu datang lagi ke dokternya. Di RSKD boleh, nanti biar disesuaikan lagi gigi palsunya. Itu bisa seperti itu. Dan malam nanti sikat giginya sebelum tidur. Udah tidak makan apa-apa lagi, kita sikat gigi, buka gigi palsunya, disikat. Terus gigi asli juga disikat. Setelah itu gigi palsunya direndam dalam wadah yang berisi air bersih. Jadi itu pemeliharaannya hanya itu saja. Oke. Oh terus yang tadi masalah temannya Ibu ya, yang tadi banyak luka-luka di dalam mulut, itu sebaiknya diperiksakan, boleh datang ke saya ya. Itu biasanya memang lebih spesifik dokternya ke spesialis penyakit mulut. Jadi biarpun misalnya mungkin sudah ke dokter, kadang-kadang kan kita dokter juga punya masing-masing ininya ya, kompetensinya. Nah, jadi kalau misalnya pasien dengan keluhan perut ke saya,
Ya mungkin saya bisa bantu sekedarnya kasih obat untuk sakit perut, tapi itu bukan kompetensi saya. Jadi bisa saja penyakit perut yang memang lebih spesifik ya tidak akan sembuh-sembuh kalau datangnya ke dokter yang kurang tepat gitu. Jadi dan itu banyak sih pasien yang saya punya, pasien yang sariawannya ada 10 tahun belum sembuh, ada yang 4 tahun tidak sembuh. Itu ada penyebabnya masing-masing. Dia ada yang karena apa sih namanya, seringkali sih penyakit autoimun karena virus. Jadi ada virus kalau HIV dia agak berbeda sih. Dia berbeda bentuknya, tapi ada juga memang. Nah, tapi yang paling sering itu autoimun sama virusnya itu HSV, herpes simplex. Jadi karena virus herpes itu dia sekali masuk di badan kita, dia menetap. Dia saat kita sembuh pun dia sembunyi gitu, ada di sel tempat dia sembunyi. Nanti saat kita daya tahan tubuh turun dia keluar, dia menginfeksi. Itu bisa dia menyerang di dalam mulut. Dan kalau dia kondisinya sering kali daya tahan tubuhnya turun, ya jadi sering lah itu sariawannya. Nanti diperiksa aja dulu. Oke. Ya baik, ini penjelasan tentang kanker, tapi sudah banyak juga yang disentil oleh Dokter Kiki Selviana tentang kesehatan gigi dan mulut ya secara umum. Dan karena waktu ternyata yang sudah membatasi kita, memang seperti kata dokter tadi, kalau bicara tentang kesehatan gigi dan mulut itu waktunya memang harus lebih panjang ya. Ya, tapi pas ini kesempatan berikut juga dokter akan diundang untuk menyampaikan topik-topik yang lain. Oke, dengan demikian terima kasih banyak Dokter Kiki Selvi atas kebersamaannya pagi hari ini, memberi kita edukasi tentang bagaimana mengenal kanker pada mulut ya, dan pada organ rongga mulut ini. Dan semoga sukses untuk tugas pekerjaan. Sekali lagi, Dokter Kiki Selvia bisa ditemui di Rumah Sakit Provinsi ODSK di Jalan Bethesda, kemudian juga di Rumah Sakit Pancaran Bekasi dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Manado di Ring Road ya. Oke, terima kasih banyak Dok. Sukses untuk ke depan. Dan baik kalau sehat, dengan demikian berakhir sudah untuk program talk show edisi hari ini di hari Kamis 27 November 2025. Nanti kita akan berjumpa lagi lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih keluarga Suara Sehat.